Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran. Berbaju jirah keadilan. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Perisai iman. Ketopong keselamatan. Pedang roh, yaitu firman Allah. Dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, kita jumpa lagi dengan subtema bumi dan isinya adalah keluarga besar dan rumah kita bersama. Diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 2 sampai dengan 10. Ini adalah pertemuan kedua dengan pertanyaan, apakah artinya akulah terang dunia? Nah saudaraku, di dalam Yohanes 7 ayat 2, ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Dikisahkan tentang perayaan orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Di hari pertama perayaan, para wanita membawa lentera yang cahaya yang memancar sampai ke langit. Cahaya ini mengingatkan mereka akan tiang awan yang melambangkan kehadiran Allah yang membimbing bangsa Israel melalui padang gurun yang dicatat di dalam Alkitab Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam ada tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, saudaraku, kemungkinan pada saat perayaan hari raya ini, Yesus berkata tentang dirinya, "Akulah terang dunia." Dalam kitab Perjanjian Lama memang terang digunakan untuk menggambarkan Mesias. Nabi Yesaya sendiri menubuatkan bahwa terang yang besar akan menerangi bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, seperti yang tertulis di dalam Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dan bahwa Mesias bukan hanya Raja Israel, tetapi juga terang bangsa-bangsa, seperti yang ditulis di dalam Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menggerakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah, dan Raja Daud menyebut Tuhan sebagai terang yang menerangi jiwa orang benar dan memberinya kekuatan di dalam Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, gambaran Mesias ini sangat dipahami juga di zaman Yesus. Zakaria juga menyebut tentang hal ini. Demikian juga dengan Simeon yang bersuka cita karena nubuat para nabi tentang Mesias itu telah terpenuhi. Saudaraku, maka Yesus adalah terang dalam dua arti. Arti yang pertama, ia adalah terang yang menerangi pikiran kita, sebab ia adalah kepenuhan wahyu ilahi, seperti yang ditulis di dalam Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yang kedua adalah
Ia juga adalah terang yang menerangi hati kita, yang memampukan kita menerima wahyu tersebut dan hidup sesuai dengan apa yang sudah Dia tentukan. Inilah sebabnya Yesus meminta kita untuk menjadi anak-anak terang, seperti yang ditulis di dalam Yohanes 12 ayat 36. Meskipun ia tahu bahwa banyak orang akan menolak terang ini karena tak ingin perbuatan mereka yang jahat menjadi nampak. Yohanes 3 ayat 20 mengatakan demikian, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Saudaraku, Santo Agustinus menjelaskan tentang terang Yesus demikian. Lihatlah bagaimana perkataan Tuhan cocok dengan kebenaran kitab Mazmur. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Seperti yang ditulis di dalam Mazmur 36 ayat 10. Kitab Mazmur menghubungkan terang dengan sumber hidup. Dan Tuhan Yesus berkata tentang terang hidup. Ketika kita haus, kita mencari sumber air. Ketika kita dalam kegelapan, kita mencari terang. Tidak demikian dengan Tuhan. Ia adalah terang dan sumber air itu sendiri. Ia yang bercahaya atasmu untuk membuatmu melihat, mengalir bagimu supaya kamu dapat minum. Demikian saudaraku, pertemuan APP kita pada yang keempat, di part yang kedua ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberkati saudara. Jika Anda merasa channel ini memberkati Anda, Anda bisa subscribe, Anda bisa like, Anda bisa komen, dan juga bagikan ke banyak orang, agar channel ini menjadi berkat bagi semua orang, dan juga bisa menjadi kabar baik bagi semua orang. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.